Apa itu Atomi? Atomi mudah sekali Bapak Ibu yang pertama kali hadir di sini. Atomi merupakan supermarket ya yang online yang sudah global di 57 negara dan produk Atomi sudah ada 500 jenis ya, sudah seperti layaknya supermarket. Kalau Anda ke warung mungkin produk mereka hanya 100 gitu ya. Warung lebih besar 200. Nah, kalau Anda ke supermarket itu produk pasti minimal 500 ke atas. Makanya Atomi merupakan supermarket, tapi yang sudah online ya. Jadi bukan supermarket yang gara-gara pandemi dibikin online, bukan. Dari tahun 2009, Atomi sudah merupakan online supermarket yang global. Dan Atomi selalu buka ya, jadi tidak ada yang namanya, aduh saya mau belanja odol, Atominya tutup nih. Nggak mungkin ya, karena kita merupakan online. Kita bisa akses melalui situs resmi, ya saya tegaskan situs resmi atomi.com, garis miring ID, ini adalah websitenya Indonesia, yang tidak pernah tutup, artinya 24 jam sehari buka, 7 hari seminggu, yang sudah ada di 57 negara. Ya, misalkan Anda bukan di Indonesia ya, Anda misalkan di Amerika, nah Anda ganti di sini, ganti pilihannya ke Amerika. Maka semua tampilan dalam bahasa Inggris dan juga produk-produk yang ditawarkan yang sudah ada di Amerika ya. Anda bisa belanja tapi dikirimnya ke alamat Amerika ya, bukan alamat Indonesia. Kalau Anda mau belanja di Indonesia, ganti ke Indonesia lalu bisa Anda beli dan juga diantarkan ke alamat Indonesia. Cara kedua, Anda bisa gunakan aplikasi ya di handphone Anda bisa pakai namanya Atomi Mobile. Sama tampilannya ya, cuma dibikin lebih cantik ya, lebih panjang ke bawah, tapi kurang lebih sama ya. Anda bisa klik produknya, Anda bisa baca komposisi dan lain sebagainya. Nah, saya sering dengar laporan bahwa Pak Mike, produk Atomi juga dijual loh di toko-toko yang lain online ya, yang seperti yang Tokopedia dan lain sebagainya. Nah, saran saya ya, saya ingatkan sekali lagi, jangan pernah beli produk Atomi di sana. Kalau Anda mau beli produk Atomi, pastikan menggunakan aplikasi resmi Atomi Mobile ataupun website atau situs resmi atomi.com/id. Kenapa? Karena pertama, sudah banyak produk Atomi yang dipalsukan, terutama Hemohim. Ya. Lalu kedua, Absolut. Ya, lalu ketiga, probiotik, vitamin C, itu sudah banyak yang palsu. Bayangkan kalau Anda konsumsi produk palsu, ya, ujung-ujungnya apa Bapak Ibu? Ginjal Anda akan rusak, liver Anda akan gagal ya. Dan berhati-hati juga banyak produk yang sudah kadaluarsa yang dijual ulang. Jadi kalau Anda mau beli produk Atomi, pastikan hanya beli di website resmi dan juga aplikasi resmi dan menggunakan ID dan kata sandi Anda masing-masing ya. Dan juga Anda dilarang beli di pusat pelatihan, ada ruko, ada pelangnya, Atomi, ABC ya. Saya beli di sana lebih enak Pak Mike, barangnya ready stock dan lain sebagainya. Jangan ya. Kenapa? Karena Anda memperkaya orang yang jualan. Ya, kenapa? Karena dia dapat poinnya. Anda tidak dapat poin. Jadi sekali lagi kalau Anda mau dapat produk berkualitas ya, artinya terjamin asli, tidak kadaluarsa dan dapat poin, pastikan Anda belanja di website resmi atomi.com/id ya, menggunakan aplikasi juga. Nah, pertanyaannya mengapa Atomi? Karena kita perlu produk tersebut, Bapak Ibu. Namanya juga sudah keperluan harian, bukan keinginan harian. Saya yakin di sini tidak ada yang ingin mandi, ingin sikat gigi, ingin cuci baju. Enggak ada ya. Berarti ada hari-hari Anda tidak ingin mandi, tidak ingin sikat gigi. Tapi yang namanya perlu, Anda lagi kondisi perang pun, misalkan negara Anda lagi perang, Anda pasti sikat gigi, Anda pasti mandi, Anda pasti cuci baju, cuci piring ya. Dah, kita tidak akan bisa terhindar daripada produk-produk keperluan harian tersebut ya. Tapi beruntungnya di Atomi, pada saat kita berbelanja kita dapat PV. Ini yang namanya point value ya. Artinya Anda akan mengumpulkan poin ini secara seumur hidup. Tidak ada yang namanya dihapus PV pribadi Anda ya. Lalu yang pertanyaan kedua ya, pengeluaran keperluan harian setiap bulan, apakah ini merupakan beban atau bisa menjadi pemasukan? Nah, kebanyakan dari kita pasti keluar kalau misalkan odol kita habis, ya. Kita langsung ke Indomaret, Alfamaret, supermarket terdekat, langsung secara mudah kita beli, ya. Kita beli sabun mandi, sabun cuci piring, cuci baju. Misalkan ya, sejak umur 20 tahun, ya, Anda sudah keluarkan uang 1 juta lah sebulan untuk keperluan harian tersebut. Artinya dalam 1 tahun 12 juta.
Kalau umur Anda 40 saat ini, sejak umur 20, berarti kan sudah 20 tahun. Anda keluar 12 juta setiap tahun, ya. Berarti Anda sudah keluarkan 240 juta untuk keperluan harian tersebut. Kalau umur Anda 50 tahun, Anda sudah keluarkan uang kurang lebih 360 juta, 60 tahun 480 juta, kalau Anda 70 tahun ya, Anda sudah keluarkan uang 600 juta. Sudah lebih dari setengah miliar yang Anda keluarkan untuk keperluan harian yang Anda tidak bisa terhindar. Pertanyaannya Bapak Ibu, siapa yang pernah dapat uang dari supermarket Anda? Penghasilan ya, bukan hanya cashback ataupun Anda dapat voucher ya, tapi Anda dapat penghasilan 1 juta per bulan, 20 juta per bulan, 100 juta per bulan dari supermarket Anda. Ada? Kalau ada di sini ya, saya keluar dari Atomi. Karena saya sudah 20 tahun lebih ya, keluarkan uang ratusan juta, tidak pernah dapat penghasilan. Itu bedanya Bapak Ibu ya. Tapi kalau di Atomi, Anda sebagai consumer ya, sebagai pelanggan setia Atomi menggunakan produk-produk keperluan harian tersebut, di sini ada yang bisa penghasilan ratusan ribu ya, 800 ribu per bulan, ada yang 1,5 juta per bulan, 3 juta, 6 juta, 10 juta, 15 juta, 20 juta, 300 juta, bahkan 1 miliar per bulan pun ada. Jadi ini merupakan betul-betul peluang untuk kita semua yang sudah menjadi konsumer Atomi bisa menghasilkan. Ya, jadi kita mau merubah yang namanya pengeluaran harian kita menjadi pemasukan. Itu nggak pernah ada, Bapak Ibu. Kalau ada saya keluar dari Atomi, saya ikutin Anda. Ya, makanya waktu saya ketemu dengan ini, yang namanya peluang, saya mau dong. Karena saya nggak bisa terhindar dari keperluan tersebut. Ya, tapi Pak Max saya nggak bisa jualan. Saya nggak bisa ngomong. Saya nggak bilang Anda suruh jualan. Mister Pak Hangil tidak suruh Anda berjualan. Yang Pak Hangil bilang adalah jual produk Atomi ke diri Anda sendiri. Ngerti? Ya, misalkan Anda ketemu Atomi malam hari ini. Bisa nggak Anda jual diri Anda sendiri ke Atomi? Nggak usah ke orang lain, Bapak Ibu. Ya, barang produk Atomi ada berapa tadi? 500 jenis. Sampo, odol, sikat gigi, dan lain sebagainya. Nggak mungkin satu pun nggak ada yang Anda perlu. Misalkan Anda hanya butuh koyo, ya udah jual koyo ke diri Anda. Jangan ke orang lain. Setelah Anda jual diri Anda ke Atomi, Anda cocok dengan koyonya, ya. Lalu Anda ketemu orang, Anda bilang, cobain koyo saya. Ya, suruh dia beli sendiri. Berarti dia menjual produknya juga ke diri sendiri. Jadi Anda nggak perlu jualan Bapak Ibu. Bukan seperti orang, ayo beli Pak, ayo nih satu saset 50, 60, 70 gitu ya. Bukan jualan seperti itu. Anda jual ke Atomi, Anda pakai, Anda membaik ya karena koyo tersebut. Ketemu orang Anda cerita, gue pakai koyo bagus loh, cobain deh. Nah, suruh dia beli sendiri ke Atomi, suruh dia jual dirinya ke Atomi. Ya, itu cara kerja Atomi. Anda duplikasi. Tidak ada yang namanya jualan Bapak Ibu ya. Nah, perbedaan Atomi dengan supermarket adalah seperti ini, Bapak Ibu. Anda sebagai konsumen suatu supermarket yang setia, yang sudah 20 tahun, 30 tahun, 40 tahun berbelanja di sana. Berapa pendapatan Anda dari mereka? Paling banyak 1-3%. Itu udah paling banyak, Bapak Ibu. Jarang supermarket yang kasih 3%. Kebanyakan hanya 1%. Anda belanja 1 juta sebulan, 1% berapa? 1.000 kan? 10.000. Anda kurang lebih dapat 10.000 sebagai cashback. Itu yang 1 juta sebulan, Bapak Ibu. Ya. Nah, gimana kalau yang di bawah 1 juta, di bawah 10.000 beli es teh saja sudah habis. Jadi nggak ada yang namanya Anda bisa kaya hanya jadi konsumen supermarket. Tapi kalau Anda dan saya sebagai konsumen Atomi, saya tidak dapat 3%. Saya nggak dapat 10%. Bisa sampai 35% sebagai komisi. Dari total pendapatan perusahaan. Bukan pembelanjaan saya, Bapak Ibu. Ya, misalkan tahun lalu Atomi menjual penjualannya ya, revenue-nya mencapai 25 triliun. Kalau 35%-nya itu sekitar hampir 9 triliun, Bapak Ibu. Ya. 9 triliun yang perusahaan kembalikan kepada konsumennya. Ini loh sebagai komisi. Ada nggak perusahaan seperti itu, Bapak Ibu? Yang kasih dari pendapatannya dikasihkan 35% kembali. Nggak ada, Bapak Ibu. Kecuali Anda pemilik daripada supermarket tersebut.
Jadi kalau Anda sudah punya produk ID-nya Atomi, artinya Anda dan saya adalah pemilik. Seorang pemilik tidak mungkin beli produk yang ada di supermarket dia ke orang lain. Betul ya? Seorang pemilik Indomaret, dia nggak akan beli odol ke Alfamaret. Dia beli di tokonya sendiri. Itu pemilik yang masih waras. Itu pemilik yang cerdas. Jadi kalau Bapak dan Ibu dan saya di sini, kalau masih ada barang yang dijual Atomi, tapi saya beli ke orang lain, berarti saya otaknya kurang waras. Ya, berarti ingat sekali lagi. Jadi Anda dan saya sama-sama pemilik. Bukan artinya saya pemilik yang lebih tinggi, nggak ada Bapak Ibu. Karena produk Atomi dijual dengan satu harga. Anda beli odol 40.000, saya beli odol 40.000. Tidak ada perbedaan. Anda beli sikat gigi 14.000, saya beli sikat gigi juga 14.000. Tidak ada perbedaan Bapak Ibu. Anda beli vitamin C satu sasetnya 3.000, saya juga bayar 3.000. Tidak ada perbedaan harga. Ya. Nah, siapa yang membuat produk-produk Atomi? Ya 70% yang dibuat adalah dari Colmar B&H atau yang namanya Beauty and Health. Siapa ini Colmar B&H? Ini adalah gabungan dua perusahaan raksasa ya, Colmar Korea dan juga KRI. Saya akan jelaskan satu persatu. Siapa itu Colmar Korea? Ini adalah pemimpin di industri skincare atau kosmetik ya. Jadi kalau Anda pikirkan merek kosmetik ternama apa? Ada yang Anda pikirkan ya di kepala Anda? Nah, kemungkinan besar mereka adalah yang buat si Colmar Korea. Kenapa? Colmar Korea ini adalah OEM dan ODM dan juga platform service pertama di Korea Selatan yang memproduksi produk-produk ternama dunia, Bapak Ibu ya, seperti salah satu yang ada di layar ini, Chanel, Lancome, Shiseido, Amore Pacific, Bobbi Brown, Sephora, dan lain sebagainya ya, Nature Republic. Jadi Colmar Korea ini yang memproduksi 20.000 jenis produk dengan 500 klien di dunia. Anda bisa bayangkan ya, betapa banyaknya produk yang sudah diproduksi oleh si Colmar Korea. Jadi kemungkinan terbesar adalah mereka yang produksi. Tapi kenapa barangnya mahal, Pak Mike? Karena mereka pakai model bintang film yang cantik-cantik dan ganteng-ganteng menjadi model mereka. Anda pikir kalau model bintang film dipakai oleh mereka gratis? Bayar Bapak Ibu, miliaran ya, bahkan ada yang ratusan miliar. Siapa yang bayar? Perusahaannya bayar dulu. Tapi ujung-ujungnya biaya daripada model-model dan bintang film ini dibebankan kepada produknya. Makanya produknya jadi mahal, ada biaya marketing. Padahal ya, mereka pakai memang sudah bahan dasarnya sudah cantik dan ganteng. Dan mereka pakai supaya konsumennya lihat, oh kalau saya pakai lotionnya bisa jadi kayak si Song Hye Kyo ya, supaya saya bisa jadi si siapa tuh Jungkook ya. Saya pakai rambutnya, minyak rambutnya supaya seperti model-model cowok-cowok Korea. Enggak seperti itu Bapak Ibu, mereka memang sudah cantik dan ganteng ya. Anda mau pakai produk apapun kalau bahan dasarnya nggak cantik dan ganteng nggak akan berubah seperti mereka. Jadi mereka hanya menjual mimpi supaya Anda seperti mereka. Beda halnya dengan Atomi. Kalau Anda dan saya di Atomi, kita pakai produk Atomi karena ke satu, kualitasnya sudah paling bagus dengan harga yang paling murah. Ya, bukan saya mau jadi ganteng seperti Pak Han Gil, boleh juga sih ya. Tapi bukan karena itu, karena kualitasnya baik, harga murah. Setelah saya pakai, ternyata kandungannya semua bahan herbal, organik, dan tidak ada bahan-bahan yang kimia berbahaya. Jadi saya pakai karena alasan itu. Ternyata gara-gara saya pakai setelah setahun, 2 tahun, 3 tahun, teman-teman saya lihat kok muka lu beda, Mike sekarang. Nah, berarti kan apa? Memang produk Atomi bagus. Ya bukan karena saya mau ikut-ikutan orang. Beda halnya dengan merek-merek tersebut. Anda pakai supaya Anda seperti mereka. Padahal Anda bayarin uang marketingnya mereka ya. Satu botol 1 juta, ada yang 1,5 juta. Padahal kandungan dan isinya nggak beda dengan yang kita. Malah kita punya lebih baik. Kenapa Bapak Ibu? Karena semua produk yang dari Colmar B&H ada dari teknologinya si KRI. Ya, ini saya jelaskan. Siapa ini KRI? KRI adalah lembaga pemerintah Korea Selatan ya yang bergerak di bidang teknologi nuklir.
Ya, jadi Anda bayangkan kalau Anda setiap hari sebagai ilmuwannya KRI, tiap hari terpapar radiasi reaktor nuklir, apa yang terjadi dengan imun sistem Anda? Semakin lama semakin menurun, lama-lama juga hancur ya. Maka dari itu pemerintah mengadakan yang namanya proyek nasional ya, menggunakan uangnya rakyat di tahun 96. Dia bilang kita harus keluarkan suplemen yang bisa menangkal radiasi tersebut ya, karena ini sudah buka dari tahun 59, sudah berapa puluh tahun. Nah, itu banyak ilmuwan pada sakit. Akhirnya si pemerintah Korea Selatan ketemu setelah 5 tahun uji coba berbagai macam herbal yang namanya hemohim, yang saat ini kita bisa nikmatin di Atomi ya. Jadi bukan gara-gara Atomi berdiri hemohim dijual. Justru gara-gara ada hemohim adalah Atomi ini ya, karena pendiri kita Pak Han Gil sudah didiagnosa liver cirrhosis, pengerasan hati dan juga diabetes, umurnya tinggal 3 bulan. Setelah temennya yang kerja di KRI ini bawain box hemohim ini ke dia, Mr. Pak minum saja. Setelah 3 bulan dia nggak jadi mati. Nah akhirnya dia nggak mati, dia samperin lah si KRI ini produk saya mau jual. Tapi waktu itu ya dijualnya harganya mahal Bapak Ibu. Satu box itu 20 juta. Jadi Mr. Park bilang, produk bagus dijual mahal, nggak laku. Biarin saya yang jual. Tapi harganya diturunkan sampai 1,3 jutaan. Yang hari ini kita bisa bayarkan di Atomi, itu yang harga dari tahun 2006 Bapak Ibu. Yang Atomi Hemohim akhirnya dijual melalui Atomi ya. Maka dari itu hari ini kita bisa menikmati Hemohim, kita mesti bersyukur produk yang berkualitas seperti Hemohim ini yang bisa tidak hanya menangkal ya, tapi bisa memodulasi imun, yang ketinggian bisa diturunkan, yang kerendahan bisa dinaikkan. Nah, KRI dan Kolmar Korea membentuk satu yang joint venture yang menamakan Kolmar BNS. Inilah yang memproduksi 70% produk-produk Atomi, dan yang 20% berikutnya adalah Global GSGS ya. Ini seperti produsen-produsen terbaik di beberapa negara ya, misalkan di Malaysia kita ambil apanya? Sarang burung walet. Australia kita ambil apanya? Manuka honey-nya ya. Lalu di Meksiko ada minyak alpukat, koyo dari Taiwan dan lain sebagainya ya. Buah noni juice yaitu dari Pulau Jawa. Dan sisa yang 10% ini adalah suppliernya di Korea ya, seperti kopinya, ramennya, sikat giginya dan lain sebagainya kita ambil dari Korean supplier. Jadi Atomi menganut budaya yaitu tumbuh bersama dengan para suppliernya ya. Jadi tidak hanya Atomi yang menjadi kaya raya sendirian ya, tapi semua supplier-supplier ini sejak Atomi bekerja sama dengan mereka, mereka ikut kaya Bapak Ibu, mereka ikut sukses ya. Itu yang dinamakan dengan budaya tumbuh bersama. Nah, ini adalah chairman-nya Atomi yaitu Han Gil Park, dan saat ini Atomi sudah ada 15 juta aktif member di 27 regional global ya. Regional ini bukan negara ya, artinya ada region-region, yaitu yang terakhir kita buka di Eropa. Uni Eropa itu ada 31 negara. Nah, ini adalah daftar-daftar negara Atomi yang sudah buka ya, dari pertama Amerika, Kanada, Jepang, Taiwan, dan seterusnya. Indonesia buka di tahun 18, dan dilihat tahun 23 Uni Eropa buka dengan 31 negara, yang akhirnya saat ini juga masih ada 33 negara yang akan buka, tapi Anda sudah bisa mememberkan orang-orang di negara tersebut ya, seperti Israel, Sri Lanka, Brunei Darussalam, Haiti, Afrika Selatan dan sebagainya. Jadi secara efektif total sudah ada 90 negara ya yang Anda bisa daftarkan mereka ke Atomi. Ya, artinya dengan ID Anda yang Indonesia ataupun Kanada, Amerika, Anda bisa membuka cabang di 90 negara ya. Bayangkan Anda punya bisnis yang bisa mancanegara, itu modalnya berapa Bapak Ibu? Jangankan beberapa negara ya, beberapa kota saja Anda di Jakarta mau buka di Bogor, itu sudah perlu miliaran. Bogor mau buka di Manado, miliaran lagi ya. Ini bukan hanya kota, tapi negara, ada 90 negara. Apa kita bayar? Nggak bayar, gratis. Nah, chairman kita juga sudah berkali-kali masuk majalah Elite Business ya, Fortune dan Korean Forbes. Kita lihat di sini, yang masuk majalah ini bukan orang sembarangan Bapak Ibu. Ini adalah CEO atau pendiri misalkan kayak Apple, Steve Jobs, Amazon, Jeff Bezos ya, Alibaba, si Jack Ma, Microsoft, Bill Gates, Chairman Park Han Gil, Atomi masuk di sini ya. Jadi ini betul-betul
perusahaan Atomi sudah dipandang oleh dunia merupakan merupakan perusahaan yang berkaliber seperti yang tadi ya, Apple, Amazon dan lain sebagainya. Dan di Direct Selling News 100 Global, Atomi juga sudah masuk jajaran 20 dunia. Ini apa Bapak Ibu? Ini adalah perusahaan-perusahaan pemasaran jaringan atau network marketing ya, atau MLM ya, supaya Anda lihat Atomi ini bukan MLM kacangan. Ya, Atomi bukan ini mah hanya baru keluar nanti juga 3 tahun hilang ya. Sejak tahun 2009 sampai tahun 2019, artinya sudah 10 tahun Atomi berdiri, lihat, Atomi masuk peringkat 20 dunia dengan revenue 1.15 billion dollar, ya, itu sekitar berapa tuh? Hampir 16 triliun rupiah ya. Jadi Atomi sudah menjadi perusahaan billion dollar company 10 tahun sejak berdiri di tahun 2009, yaitu tahun 2019. Dan tahun 20 Atomi naik peringkat ke-12, 21 Atomi menjadi peringkat 10, dan tahun lalu Atomi menjadi peringkat 12, ya masih top 12 di dalam dunia. Anda lihat di sini ada Amway, Herbalife, Nu Skin, dan lain sebagainya ya. Jadi Atomi nggak usah khawatir Bapak Ibu. Anda nggak di Atomi pun, Atomi akan menjadi yang nomor 1. Ya, jadi Anda mau tunggu pun, Atomi akan yang jadi nomor 1. Ya, kabar baiknya, kalau Anda ikut gerbongnya Atomi, bersama-sama Atomi menjadi nomor 1, Anda juga bisa menjadi yang nomor 1 di Atomi. Dan Atomi juga sudah ada Azamol, yaitu Atomi menjual produk-produk branded ya. Ini sudah buka di 2 negara, yaitu Korea Selatan dan Taiwan ya. Bapak Ibu lihat merek-merek yang di sini yang mungkin Anda sudah pernah pakai, Samsung, LG ya. Apalagi Calvin Klein, Chanel, Gucci, Lacoste, Coach, Tefal, ya Hankook. Nah, ini adalah sekitar ada 10.000 produk yang dijual di sini ya. Ada buah-buahan, sayur, telur, ya, baju, celana dalam, stocking, semua branded Bapak Ibu. Bahkan Anda mau beli mobil, kabar baiknya adalah setiap Anda beli produk ini Anda dapat PV, poin ya, Anda bisa dapat penghasilan ya. Jadi ini Azamol yang akan buka di semua negara yang sudah ada Atominya. Jadi kalau Anda tunggu misalkan, nanti deh Azamol belum ada di Indonesia, tunggu aja kalau udah ada di Indonesia. Kalau sudah berdiri Azamol, Anda sudah terlambat. Ya, karena semua orang sudah pasti jadi membernya Atomi, dan kalau dia mau beli McDonald, pakai Azamol Indonesia. Beli nasi Padang, pakai Azamol, dapat poin ya. Jadi Anda sudah terlambat kalau ada Azamol di Indonesia ya. Jadi sebelum Azamol ada di Indonesia, cepat-cepatlah jalankan bisnisnya ya. Nah, pertanyaannya, apakah saya perlu jalankan bisnis Atomi? Jawabannya apa Bapak Ibu? Kita nonton video dulu ya. Dahulu kala, di suatu desa kecil dekat lembah yang asri, tersebutlah 2 bersahabat bernama Embro dan Pipo. Mereka tidak takut untuk bekerja keras, hanya saja mereka masih belum mendapatkan kesempatan untuk dapat mewujudkan cita-cita mereka. Hingga suatu hari, kesempatan itu pun datang. Desa mereka membutuhkan lebih banyak air. Oleh karena itu, kepala desa mempekerjakan Embro dan Pipo untuk mengambil air dari mata air di gunung untuk dibawa ke tempat penampungan di desa. Mereka akan dibayar sesuai dengan banyaknya air yang dapat mereka bawa. Setiap hari, sejak pagi hingga sore, mereka bergegas menuju mata air dengan membawa ember masing-masing. Mereka bekerja keras untuk membawa air sebanyak mungkin ke tempat penampungan air di desa. Menjelang sore hari, mereka pun pulang dengan membawa upah dari hasil jerih payah mereka hari itu. Dia yakin bahwa dengan pekerjaannya ini, ia bisa segera mewujudkan cita-citanya. Bahkan untuk menambah penghasilannya, Embro membuat ember yang lebih besar agar dapat lebih banyak membawa air. Lain halnya dengan Pipo, ia mencari cara yang lebih nyaman untuk mendapatkan lebih banyak uang. Suatu hari, Pipo mendapat sebuah gagasan.
Ia berniat membangun sebuah saluran pipa yang akan mengalirkan air dari mata air langsung ke tempat penampungan air di desa. Dengan saluran pipa tersebut, ia akan mendapat lebih banyak air tanpa perlu lagi membawa ember ke mata air. Embro pun lebih sering lagi mengambil air dengan ember dan bahkan menggunakan ember yang lebih besar agar dapat membawa lebih banyak air ke desanya. Dengan cara ini, Embro yakin penghasilannya akan meningkat. Pipo akhirnya memutuskan untuk mewujudkan sendiri gagasannya itu. Dia mengerti bahwa tidaklah mudah untuk membangun dan menyelesaikan saluran pipa tersebut. Dibutuhkan beberapa tahun untuk bisa menyelesaikan dan menikmati hasilnya. Bulan berganti bulan, tahun berganti tahun. Dan akhirnya, Pipo berhasil menyelesaikan saluran pipanya. Kini, tanpa perlu bersusah payah mengangkat ember, Pipo akan mendapat lebih banyak uang berkat air yang terus mengalir memenuhi tong-tong air di tempat penampungan. Air terus mengalir tanpa henti, bahkan saat ia tidur, makan, ataupun saat pergi berlibur. Pipo pun puas dan bangga. Berkat tekad dan kerja keras, kini penghasilannya pun mengalir tiada henti, seiring aliran air di saluran pipanya. Setelah melihat cerita Embro dan Pipo, kita sadari bahwa cerita mereka menggambarkan kehidupan kita. Pekerjaan yang dilakukan mereka melambangkan apa yang dilakukan kebanyakan orang dalam mendapatkan penghasilan. Embro mendapatkan penghasilannya dengan cara menggunakan ember. Ia harus pulang pergi mengisi embernya dari mata air ke desa untuk ditukarkan dengan uang. Untuk meningkatkan penghasilan, yang dilakukan Embro adalah dengan cara lebih rajin pergi ke mata air dan juga memperbesar ukuran embernya. Dalam kehidupan yang nyata, sangatlah normal kalau kita ingin meningkatkan penghasilan, kita harus bekerja lebih keras. Misalnya, dengan bekerja lembur atau mungkin mendapatkan pekerjaan tambahan. Kita juga dapat memperbesar ember kita, yaitu dengan menerima posisi pekerjaan yang lebih tinggi. Sebagian besar dari kita menukarkan waktu kita untuk mendapatkan uang. Seperti juga Embro, kita pun memiliki waktu yang terbatas untuk dibarterkan menjadi uang. Dan kita tahu, setiap orang hanya memiliki 24 jam per hari. Dan tidaklah mungkin kalau kita membarterkan seluruh waktu kita untuk bekerja. Dan yang lebih sulit lagi, yaitu jika kita tak mampu lagi membarter waktu kita, karena alasan usia, kesehatan, ataupun alasan lainnya sehingga penghasilan kita terhenti sama sekali. Tetapi coba perhatikan apa yang dilakukan Pipo. Secara bijaksana, Pipo tidak membarterkan seluruh waktunya hanya untuk mendapatkan penghasilan yang terbatas. Tetapi dia menggunakan sebagian waktu yang dimilikinya untuk membangun saluran pipa, karena dia tahu bahwa saluran pipa ini akan mendatangkan penghasilan yang berkesinambungan tanpa dia harus membarterkan seluruh waktunya. Dia tahu bahwa suatu hari nanti, mungkin karena alasan usia atau kesehatan, dia akan tidak dapat lagi membarterkan waktunya dengan uang. Sedangkan bila ia mampu mewujudkan gagasan saluran pipanya itu, dia hanya perlu bekerja keras sekali saja untuk membangun saluran pipa. Setelah saluran pipa selesai, maka penghasilan akan terus mengalir bagi Pipo. Pipo telah menunjukkan kepada kita
bahwa untuk mendapatkan penghasilan, kita tidak selalu harus dengan cara barter waktu dengan uang. Ada cara lain yang lebih baik. Bagaimana dengan Anda? Apakah Anda masih seperti Embro yang membarterkan waktu Anda untuk mendapatkan penghasilan? Atau Anda ingin mengikuti jejak Pipo dengan mulai membangun saluran pipa untuk mendapatkan penghasilan yang berkesinambungan? Jika Anda tertarik dengan gagasan saluran pipa, segera mulai membangun saluran pipa penghasilan Anda saat ini juga. Ya, jadi pertanyaannya apa saya harus jalankan bisnis Atomi? Ya, itu jawaban tergantung Anda. Anda mau menjadi seorang pipo yang membangun pipa atau sebagai seorang embro ya yang hanya mengandalkan kekuatannya sendiri. Nah, kita tahu ya di Atomi penghasilan kita ya bukan hanya 800 per bulan atau 1.000 per bulan, itu bisa bahkan sampai mencapai 1 miliar per bulan dengan modal yang dibutuhkan hanya nol ya atau dibilang dengan bebas resiko. Nah, bagaimana Anda bisa mendapatkan penghasilan tersebut ya? Tentunya ada caranya. Bagaimana? Ya, pertama adalah Anda harus gunakan produk-produk Atomi. Ya, artinya Anda bangun tidur, sampai Anda tidur lagi, Anda gunakan. Lalu yang kedua adalah Anda sharingkan atau Anda bagikan pengalaman Anda pakai produk. Dan yang terakhir adalah hadiri ya. Anda hadiri Zoom seperti malam hari ini ataupun seminar ya yang diadakan oleh Atomi secara gratis supaya Anda bisa belajar. Nah, atau menggunakan secara setiap hari adalah seperti ini Bapak Ibu. Ya, Anda pasti pernah main monopoli ya. Bagaimana Anda bisa menjadi pemenangnya? Pada saat Anda memiliki semua papan tersebut ya. Nah, di Atomi kita bisa merubah yang namanya pengeluaran harian menjadi pemasukan ya, karena kita bangun tidur, sikat gigi, mandi, keramas ya, pakai kosmetik, skincare, sampo dan lain sebagainya ya, suplemen, minum kopi. Kita semua tidak akan bisa terlepas dari produk-produk tersebut. Nah, dengan kita mengganti satu persatu produknya menjadi Atomi ya, Atomi akan menjanjikan Anda bisa merubah yang namanya pengeluaran ini menjadi pemasukan. Ya, jadi seperti Anda main papan monopoli, Anda mau menang, Anda harus merubah semua papan ini menjadi milik Anda ya. Sama halnya juga dengan Atomi. Lalu yang kedua, dengan sharing ya. Sharing itu Anda membagikan pengalaman Anda memakai produk Atomi dengan cara apa Bapak Ibu? Dengan bercerita di mana? Di home party ya. Anda bikin yang namanya home party di keluarga Anda, di tetangga Anda, di RW RT Anda ya, supaya mereka juga bisa mengenal yang namanya Atomi ya. Dengan artinya Anda bukan berjualan ya, Anda cuma bercerita-cerita saja. Ini adalah contoh-contoh di mana saya menjalankan home party ya waktu saya di Indonesia 1 bulan ya, kurang lebih 3 minggu lah. Saya melakukan lebih dari 12 home party. Jadi Anda harus fokus di mana Anda mau sharingkan Atomi ya. Lalu yang ketiga, Anda hadiri. Hadiri kemana Bapak Ibu? Ke seminar ya, artinya Anda setiap ada undangan seminar dari sponsor Anda, leader Anda datang. Karena yang namanya seminar-seminar ini ya, ini diberikan secara gratis oleh perusahaan. Supaya Anda juga bisa belajar. Apa yang diajarkan di Zoom ini belum ada apa-apanya Bapak Ibu. Paling ini hanya 1% ya pengetahuan yang Anda bisa dapat. Tapi pada saat Anda menghadiri seminar-seminar tersebut, ya datang saja Anda sudah wow gitu ya dengan kemegahan gedung daripada hotel atau venue yang dipakai oleh Atomi. Belum lagi nanti speaker-speaker, leader-leader yang di atas panggung yang meng-sharingkan ya. Ada yang pendapatannya sudah 100 juta, 200 juta, 400 juta, bahkan 1 miliar per bulan mereka sharingkan pengalaman atau caranya gimana bisa menjadi orang-orang yang sukses di Atomi ya. Jadi ingat, cara jalankan Atomi mudah ya, hanya pakai produknya, share, bagikan pengalaman produk yang Anda pakai. Lalu yang ketiga adalah attempt atau menghadiri semua sistem sukses daripada Atomi ya. Dan kita akan nonton video singkat ini sebagai penutup.
Orang sukses selalu mencari jalan. Orang gagal selalu mencari alasan. Bukannya saya nggak mau, tapi keluarga yang nggak kasih restu. Bukannya saya nggak bisa kerja, tapi atasan saya tuh yang kasih target seenaknya. Bukannya saya menunda-nunda, tapi emang waktunya yang nggak ada. Bukannya saya nggak mau bahagia, tapi bagaimana mungkin saya bisa bahagia? Pasangan di rumah selalu marah-marah. Hari ini saya belum sukses soalnya nggak ada kesempatan, nggak ada uang, nggak ada waktu, nggak ada dukungan, nggak ada keterampilan. Ya, versinya sih mungkin berbeda-beda, tapi ujung-ujungnya sih sama aja. Alasan. Coba deh sekali-kali kamu dengar apa yang baru saja kamu ucapkan. Apakah kamu nggak merasa bosan? Setiap kali selalu menyalahkan keadaan. Setiap kali selalu memberikan alasan. Seakan-akan kamu adalah korban. Padahal semua itu terjadi ya karena kamu sendiri. Ingat, alasan itu hanyalah untuk orang lemah. Alasan itu hanyalah untuk orang yang tidak bisa menerima realita. Orang gagal akan selalu menyalahkan segalanya. Salah customernya, salah atasannya, salah keadaannya, salah keluarganya, istrinya, anaknya, tetangganya. Semua salah. Kecuali dirinya. Kamu mungkin tertawa, tapi jangan-jangan kamu begitu juga. Selama kamu masih terus bersembunyi di balik alasan, kamu tidak akan bisa mengubah masa depan. Kalaupun itu pernah terjadi, inilah saatnya kamu sadar diri. Sadar bahwa hari ini akan berbeda. Sadar bahwa kamu harus berhenti menyalahkan keadaan, berhenti mengasihani diri sendiri, siap menghadapi kenyataan, siap mengubah masa depan. Kesuksesan kamu adalah tanggung jawab kamu. Kegagalan kamu adalah tanggung jawab kamu. Dan kalau itu tanggung jawab kamu, berarti kamu bisa mengubahnya. Kalau kamu yang menyebabkan itu terjadi, berarti kamu yang memegang kendali. Jadi hari ini, buatlah tekad dan putuskan. Tidak ada lagi alasan, tidak ada lagi keraguan, tidak ada lagi penyesalan. Apapun yang terjadi, berjanjilah, saya akan selalu cari jalan. Karena hidup saya adalah tanggung jawab saya. 구독, 좋아요 눌러주세요.